Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP PGRI Situbondo, program studi pendidikan matematika, akan membahas tentang gradien, divergensi, curl, dan Laplacian. Yang mana pada kesempatan kali ini disusun oleh Intan Triutami, Ibro Atul Awalia, dan Muhammad Solehuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang operator del. Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do z k. Gradien, misalkan mu x, y, z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z dalam ruang R pangkat 3, maka gradienmu atau gradmu atau nablamu didefinisikan oleh nabla pi sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do zk pi sama dengan do pi per do x i ditambah do pi per do y j ditambah do pi per do zk. Nabla pi adalah sebuah vektor yang tegak lurus pada permukaan pi f x, y, z sama dengan c, di mana c sebuah konstanta. Nabla pi, komponen nabla pi dalam arah vektor satuan A adalah pi, yaitu perubahan pi pada x, y, z dalam arah A. Sifat-sifat gradien, misalkan mu x, y, z dan si x, y, z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik x, y, z dan c adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, nabla mu ditambah si sama dengan nabla mu ditambah nabla si. Yang kedua, nabla c mu sama dengan c nabla mu. Yang ketiga, nabla mu si sama dengan mu nabla si ditambah si nabla mu. Ingat bahwa gradien mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Pembuktian sifat gradien. Pembuktian sifat nomor 1. Nabla mu ditambah si sama dengan nabla mu ditambah nabla si. Nabla pi ditambah si sama dengan do per do x dikali pi ditambah si i ditambah do per do y dikali pi ditambah si j ditambah do per do z dikali pi ditambah si k sama dengan do pi per do x ditambah do si per do x i ditambah do pi per do y ditambah do si per do y j ditambah do pi per do z ditambah do si per do z k sama dengan do pi per do x i ditambah do si per do x i ditambah do pi per do y j ditambah do si per do y j ditambah do pi per do z k ditambah do si per do z k sama dengan do pi per do x i ditambah do pi per do y j ditambah do pi per do z k ditambah do si per do x i ditambah do si per do y j ditambah do si per do z k. Nabla pi ditambah si sama dengan nabla pi ditambah nabla si. Terbukti semuanya.
Pembuktian sifat nomor 2. Nabla C pi sama dengan do per do X C pi I ditambah do per do Y C pi J ditambah do per do Z C pi K sama dengan C do pi per do X ditambah pi do C per do X I ditambah C do pi per do Y ditambah pi do C per do Y J ditambah C do pi per do Z ditambah pi do C per do Z K sama dengan C do pi per do X I ditambah C do pi per do Y J ditambah C do pi per do Z K sama dengan C do pi per do X I ditambah do pi per do Y J ditambah do pi per do Z K. Jadi nabla C pi sama dengan C nabla pi. Definisi divergensi. Carilah balon yang telah diisi udara. Perlahan-lahan, buatlah beberapa lubang pada balon tersebut. Tekan balon dan rasakan gas yang bergerak keluar dengan kecepatan tertentu. Volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Tahukah Anda berapa volume yang keluar tersebut? Untuk menentukannya, dapat digunakan rumus divergensi. Volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Jadi, lebih jelasnya, divergensi di sini ialah mengukur jumlah material yang keluar dari elemen volume pada titik tertentu secara sistematis. Itu berarti perhitungan divergensi dapat ditulis sebagai nabla kali F sama dengan lim delta V ke 0 integral delta V nabla dikali F dV per delta V. Us-Gauss term integral delta V nabla dikali F dF sama dengan integral do delta V F dikali ds. Misalkan vektor V EQZ sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap EQZ. Divergensi dari V atau di V nabla kali V didefinisikan oleh nabla dikali V sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dikali V1I ditambah V2J ditambah V3K sama dengan do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari divergensi. Di sini kita misalkan ada dua vektor. Yang pertama adalah vektor F yang mengarah kepada sumbu X, Y, Z dan juga vektor G yang mengarah ke arah sumbu X, Y, Z juga. Nah, di sini vektor F dan G adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Di mana gradien X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real. Maka berlaku di sini ada 4
sifat-sifat divergensi. Nah, yang pertama adalah divergensi dari AF ditambah BG. Maka di sini berlaku sifat distributif, yaitu A divergensi F ditambah B divergensi G. Yang kedua, divergensi dari median F, di mana median dikali divergensi F ditambah divergensi median kali F. Yang ketiga, divergensi dari perkalian F, vektor F dan vektor G sama dengan divergensi kali F kali G dikurangi F dikali divergensi kali G. Nah, yang keempat adalah divergensi dari divergensi kali F, dimana di sini akan dibahas ke belakangnya dalam sifat curl yang hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas pembuktian dari sifat-sifat divergensi. Yang pertama, divergensi AF ditambah BG. Nah, seperti kita ketahui bahwa operasi del itu bentuknya do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa F dan G merupakan vektor. Jadi, dia akan mengarah ke arah simbol X, Y, dan juga Z. Dan dengan nilai yang berbeda juga. Berarti nanti kita akan mendapatkan F1, F2, dan F3. Dan juga G1, G2, dan G3. Maka kita langsung sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali AFI ditambah AFJ AF2J ditambah AF3K ditambah BG1I ditambah BG2J ditambah BG3K. Nah, lalu sudah kita dapat fungsi seperti itu, kita menggunakan sifat distributif, yaitu mengalihkan operasi del itu ke vektor F dan vektor G. Nah, lalu didapat sama dengan G do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali AF1i ditambah AF2j ditambah AF3k ditambah do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali bg1i ditambah bg2j ditambah bg3k. Lalu kita itu mengkalikan, lalu kita masih tetap menggunakan sifat distributif, yaitu kita mengalihkan satu-satu ke dalam. Nah, seperti kita ketahui bahwa I dikali I itu merupakan vektor skalar kan, berarti I dikali I hasilnya sama dengan 1. Maka kita peroleh perkalian distributif satu-satu ke dalam A do per do X dikali AF1 ditambah do AF2 per do Y ditambah do AF3 per do Z ditambah do B3 BG1 per DX ditambah do BG2 per do Y ditambah do BG3 per do Z. Lalu kita bisa keluarkan nilai A dan B keluar. Diperoleh A do F1 per do X ditambah A F2 do F2 per do Y ditambah do F3 per do Z, dan juga B nya dikeluarkan juga, ditambah B do G1 per do X do ditambah do G2 per do Y ditambah do G3 per do Z. Nah, lalu seperti kita ketahui bahwa F1 F2 itu adalah vektor kan, jadi kita bisa pisahkan lagi
keluar. Jadi ketika vektor F itu dipisahkan, maka akan kembali ke bentuk semula yang bentuk dengan operasi del itu. Jadi A sama dengan A do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah itu kan fungsi operasi del kan, dikali f1i ditambah f2j ditambah f3k. Berlaku juga ke vektor g nya juga. Jadi itu dipisahkan juga antara, nanti bentuknya itu bisa jadi operasi del dan dikali vektornya. Jadi ditambah b do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali g1i ditambah g2j ditambah g3k. Nah maka kita peroleh terakhir itu do dikali do divergensi dari AF ditambah BG itu sama dengan A divergensi F ditambah B divergensi G. Selanjutnya kita masih membahas pembuktian sifat-sifat divergensi, yaitu sifat yang keempat, dimana di sini ada divergensi dot curl dari F sama dengan 0. Nah kita tulis dahulu divergensi. Nah seperti kita ketahui rumus operasi del itu bentuknya do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Curl f1i ditambah f2j ditambah f3k. Nah di sini penyelesaian dari operasi curl tersebut yaitu dengan menggunakan metode Laplace atau Laplace, itu memakai dengan metode matrik. Nah sama dengan divergensi, kita buat matriknya dulu. Di baris pertama itu arahnya IJK, di baris kedua itu operasi del, do per do x, do per do y, do per do z. Nah baris terakhir itu adalah vektornya F1, F2, F3. Lalu dengan menggunakan metode Laplace ini, caranya kita menutup satu baris ke satu. Pertama kita menutup kolom 1 baris ke 1, yaitu kita peroleh do per do y, do per do z, f2, f3i dikurangi. Lalu sudah kita menutup kolom 1, kita tutup kolom kedua baris ke 1, kita peroleh do per do x, do per do z, f1, f3j ditambah sesudah kita menutup kolom ke 1 kedua, terakhir adalah kolom ketiga baris pertama yang ditutup. Berarti kita peroleh do per do x, do per do y, f1, f2k. Nah lalu setelah itu kita menggunakan, di sini kita cari determinannya menggunakan metode Laplace juga. Nah seperti biasa, pemakaian determinan kali silang dikurangi, sama dengan divergensi dot do f3 do y dikurangi do f2 do z i ditambah do f1 do z dikurangi do f3 do x j tambah do f2 per do x dikurangi do f1 per do y k. Nah lalu sama dengan kita buka divergensinya atau operasi del itu, yaitu do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dot. Nah dotnya tadi yang kita ketahui dengan menggunakan metode Laplace. Nah kita bisa lihat di layar. Lalu sama dengan kita tadi itu yang divergensinya kalikan distributif satu-satu ke dalam, maka kita peroleh sama dengan do per do x af3 per do y dikurang do f2 do z ditambah do per do y. Nah sebelumnya itu kita
samakan dulu. Kalau ya dia I ke I, J ke J, K per di ke K. Nah, seperti kita ketahui bahwa I kali I sama dengan 1, begitu pula J kali J dan K kali K sama dengan 1, maka sama dengan do per do X dalam kurung do F3 per do Y dikurangi do F2 per do Z ditambah do per do Y dalam kurung do F1 per do Z kurangi do F3 per do X ditambah do per do Z dalam kurung do F2 per do X dikurangi do F1 per do Y. Lalu hasilnya itu kita peroleh, kita hitung hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa divergensi dari curl F itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari divergensi. Di slide tersebut ada curl, ada divergensi. Yang di atas itu curl dari vektor F. Berarti kita tahu bahwa operasi del itu bentuknya do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk curl. Soalnya adalah 3xyz i ditambah 2xy pangkat 3j dikurangi x kuadrat yz. Nah, di bawahnya itu divergensi F, divergensi V, divergensi vektor V. Nah, kita sama dengan kita tulis operasi delnya dulu, lalu dikali vektor V nya sama juga dengan di atas. Tapi kalau yang di bagian atas itu curl dari F, kalau yang bawah divergensi dari curl dari V, yang di bawah itu curl dari V. Nah, cuma bedanya itu aja. Kalau operasi delnya sama aja. Lalu karena kita di sini akan membahas contoh soal divergensi, maka divergensi V itu sama dengan divergensi vektor V, atau bisa saja ditulis di V sama dengan do per do x do Vx per do x ditambah do Vy per do y ditambah do Vz per do z. Nah, sama dengan kita tulis dulu operasi delnya, lalu di dot 3xyz i ditambah 2xy pangkat 3j dikurangi x kuadrat yz sama dengan kita tetap menggunakan sifat distributif, yaitu mengkalikan keluar satu-satu keluar. Nah, kita peroleh do 3xyz per do xi ditambah do 2xy pangkat 3 per do yj ditambah do negatif x kuadrat yz per do zk. Nah, lalu itu sama dengan kita coret do sama do x nya, ketemu hasilnya 3yzi ditambah 6xy kuadrat j dikurangi x kuadrat yk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi curl. Nah, kalian pasti tahu tentang kincir angin, kincir air, atau benda-benda yang bergerak secara rotasi. Nah, kincir air itu selalu berputar dengan kecepatan konstan. Kecepatan linear dari perputaran kincir air sama dengan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka dapat ditentukan berapa kecepatan sudut dari perputaran kincir air. Kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama dengan setengah curl dari kecepatan kincir pada setiap titiknya.
Nah, ini definisi lanjutan dari curl. Jadi definisi curl di sini yaitu C mewakili jumlah bagaimana vektor bidang berputar di sekitar curl rotasi untuk suatu medan vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas curl lebih jauh. Di sini kita misalkan vektor V itu memiliki arah X, Y, Z, ya, dan sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Nah, maka curl dari V atau rod V atau dalam kurung curl V didefinisikan oleh curl V sama dengan, nah, seperti kita ketahui yang pada bahasan divergensi di depan bahwa operasi del itu bentuknya do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikalikan silang atau curl dari vektor tersebut. Nah, vektor itu apa? V1i ditambah V2j ditambah V3k. Lalu kita selesaikan menggunakan metode matriks Laplace. Nah, Laplace. Lalu kita buat garis matriknya dulu. Pada baris pertama kita isi dengan arahnya, baris kedua kita isi dengan operasi del. Nah, baris ketiga kita isi dengan vektornya. Nah, baris pertama IJK, baris kedua do per do X, do per do Y, do per do Z. Baris ketiga V1, V2 dan V3. Nah, kalau menggunakan metode matriks Laplace ini, kita sama yang seperti saya bahas tadi. Pertama kita menutup baris pertama kolom pertama, lalu kita peroleh do per do Y, do per do Z, V2, V3 di arah I dikurangi. Nah, berarti sudah yang pertama, berarti kita tutup kolom yang kedua, baris pertama juga ditutup. Lalu kita peroleh do per do X, do per do Z, V1, V3J ditambah, sudah pertama kedua ditutup, kolom pertama kolom dua ditutup, berarti kolom ketiga sekalian ditutup dengan baris pertama. Lalu kita peroleh do per do X, do per do Y, V1, V2K. Lalu kita determinan seperti biasa, dikalikan silang lalu dikurangi, diperoleh curl F sama dengan curve V. Curve V sama dengan do V3 per do Y dikurangi do V2 per do Z I ditambah do V1 per do Z dikurangi do V3 per do X J ditambah do V2 per do X dikurangi do V1 per do Y K. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari curl. Berikut ini sifat-sifat curl. Sifat-sifat curl. Misalkan di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor F dengan arah X, Y, Z dan vektor G dengan sama juga arahnya X, Y, Z. Adalah fungsi-fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Median X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, dan A di sini adalah bilangan real, maka berlaku. Nah, sifat yang pertama di sini adalah curl dari penjumlahan antara vektor F dan vektor G sama dengan yang tadi dengan cara menggunakan sifat distributif yaitu perkalian satu ke dalam sama dengan curl F ditambah curl dari vektor G. Nah, sifat yang kedua curl dari AF. Nah, di sini A yang sudah dijelaskan di atas, A itu sendiri adalah bilangan konstan atau bilangan real, jadi bisa dipindahkan ke depan. Sama dengan kita pindah A ke depan, berarti A curl F.
Nah, sifat yang ketiga yaitu curl dari median F itu sama dengan operasi del median curl F ditambah median curl F. Nah, coba lihat di operasi 3 ini seperti mengikuti kaidah UV dan operasi delnya itu sebagai turunannya. Lanjut yang sifat keempat yaitu curl dari curl F. Nah, sama dengan operasi del dalam kurung operasi del dot F dikurangi operasi del kuadrat F. Nah, pada operasi ini biasanya operasi vektor yang sering terkenal di geofisika atau geofisika eksplorasi. Nah, biasanya dia itu menggunakan ini untuk menentukan persamaan Helmholtz. Nah, yang kelima, curl dari operasi del median sama dengan 0. Yang keenam dan yang terakhir, curl dari perkalian silang antara vektor F dan vektor G sama dengan G dot operasi del F dikurangi G operasi del dot F dikurangi F dot operasi del G ditambah F operasi del dot G. F plus G. Seperti yang diketahui, operasi del itu yaitu do per do X ke arah sumbu X, do per do Y ke arah sumbu Y, dan do per do Z ke arah sumbu Z. Seperti yang diketahui juga bahwa F dan G itu adalah vektor. Jadi keduanya akan mengarah ke arah X, Y, Z. Pasti keduanya akan berarah ke nilai yang berbeda, yaitu X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, dan Z1, Z2, Z3. Jadi kita bisa tuliskan F1 plus G1 ke arah sumbu X ditambah F2 plus G2 ke arah sumbu Y ditambah F3 plus G3 ke arah sumbu Z. Nah, selanjutnya kita kalikan karena sifat ini merupakan sifat distributif. Nah, sehingga menjadi do F3 per do Y ditambah do G3 per do Y dikurangi do F2 per do Z dikurangi do GZ per do Z ke arah sumbu X ditambah dengan do F1 per do Z ditambah do G1 per do Z dikurangi do F3 per do X dikurangi do G3 per do X ke arah sumbu Y dan ditambah dengan do F2 per do X ditambah do G2 per do X dikurangi do F1 per do Y dikurangi do G1 per do Y ke arah sumbu Z. Nah, setelah kita dapatkan nilainya, nah seperti yang kita tahu bahwa F di sini adalah vektor F. Jadi F1, F2, F3 di sini sama persis. Nah, jadi tersebut sama dengan operasi del ketika dipisahkan dari vektor. Jadi bisa kita tuliskan yang F1, F2, F3 itu ditulis dengan F karena sama dengan vektornya. Dengan hal yang sama, jika dipisahkan, G di sini akan menjadi operasi del dengan vektornya yaitu G dan terbukti. Nah, pada pembuktian yang kedua yaitu jumlah dikali konstanta AF. Nah, jadi seperti pembuktian sifat yang pertama, kita juga menggunakan
operasi del, yaitu do per do x ke arah x ditambah do per do y ke arah y ditambah do per do z ke arah z. Nah, dikalikan dengan konstanta A dikali dengan F1 ke arah X ditambah F2 ke arah Y dan F3 ke arah Z. Nah, jadi di sini kita juga bisa menggunakan yaitu matriks. Jadi pertama kita isi dengan arahnya dulu, yaitu sumbu Y, Z, Y, X, dan Z. Dan kemudian kita masukkan operasi delnya di sini. Nah, dan yang ketiga kita isi dengan vektornya. Nah, selanjutnya kita hitung dan kita dapatkan nilainya. Nah, selanjutnya kita bisa keluarkan konstanta A di sini ke depan. Jadi nilainya jadi do per do y F3 dikurangi do per do z F2 ke arah sumbu X dikurangi do per do X F3 dikurangi do per do Z F1 ke arah sumbu Y ditambah dengan do per do X F2 dikurangi do per do Y F2 ke arah sumbu Z. Nah, jadi terbukti hasilnya yaitu double dikali dengan konstanta F sama dengan konstanta A dalam kurung double dikali F. Nah, untuk pembuktian 3, 4, dan 5 dan yang terakhir 6 bisa dapat kita jadikan tugas di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh penyelesaian soal curve. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita tuliskan yaitu arahnya dulu. Nah, yaitu X, Y, Z. Yang kedua, diferensialnya. Yang ketiga, yaitu vektornya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam operasi del. Nah, setelah melihat hasilnya di sini, yaitu double dikali divergensi, yaitu do Vx per do X ditambah do Vy per do Y ditambah do Vz per do Z. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, selanjutnya kita bagi dengan do X dan do Y dan terakhir do Z. Dan hasilnya yaitu 3Y ZI ditambah 6X Y pangkat 2 J dikurangi X pangkat 2 YK. Nah, searah dengan sumbu X, Y, Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi Laplace atau dapat kita sebut dengan Laplacian. Nah, dalam matematika sendiri, operator Laplace atau Laplacian di sini adalah operator diferensial yang diberikan oleh divergensi gradien fungsi pada ruang Euclid dan dapat dikatakan diferensi dari gradien suatu medan vektor. Nah, bentuk umum dari Laplacian sendiri di sini yaitu double kuadrat A sama dengan double dalam kurung double dikali A dikurangi double dikali dalam kurung double dikali A. Nah, dalam bentuk koordinat Laplacian sendiri di sini yaitu double kuadrat A sama dengan double kuadrat AX, double kuadrat AY, dan double kuadrat AZ. Nah, selanjutnya kita sampai pada transformasi Laplace. Nah, jika transformasi Laplace dapat kita tuliskan dengan F dalam kurung T, yaitu F dalam kurung S. Nah, dalam transformasi Laplace kita dapat tuliskan dengan F
dalam kurung T sama dengan F dalam kurung S. Nah, maka Ft disebut transformasi Laplace dan inverse dari Fs, dan secara simbolis dapat ditulis Ft sama dengan transformasi Laplace pangkat min 1 F dalam kurung S. Nah, di mana transformasi Laplace di sini merupakan operator dari transformasi Laplace inverse. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum itu kita dapat membuat ringkasan dari transformasi Laplace. Nah, yang pertama 1. Jadi transformasi Laplace dari 1 adalah 1/s. Nah, selanjutnya T pangkat N untuk N lebih dari min 1. Transformasi Laplace-nya yaitu operasi gamma N plus 1 per S. N plus 1 sama dengan N faktorial per S N plus 1. Nah, contoh soalnya di sini yaitu 3T pangkat 2. Nah, transformasi dari 3T pangkat 2 kita dapat keluarkan 3-nya karena 3T di sini merupakan integral. Jadi 3 2 faktorial per S 2 plus 1. Jadi hasilnya adalah 6 per S pangkat 3. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu E pangkat 3T dikali T. Jadi dari soal tersebut kita dapat tuliskan transformasi dari Laplace-nya yaitu 1 per S pangkat 2. Dan E pangkat 3T-nya dalam transformasi Laplace-nya di sini yaitu F S min 3, atau dapat kita tuliskan yaitu 1 S dikurang 3 pangkat 2. Nah, untuk slide yang terakhir kita masuk ke dalam slide kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya di sini gradien yaitu kemiringan dari suatu medan vektor sehingga hasilnya adalah fungsi skalar. Sedangkan divergensi di sini yaitu menghitung seberapa besar perubahan vektor dalam arah x, y, z atau arah koordinat bola. Nah, pada rule rotasi untuk suatu medan vektor. Nah, jadi misalnya ada aliran air atau medan aliran air, kemudian dibuat menjadi rotasi, maka kita gunakan curl untuk dapat menghitungnya. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir Laplace atau Laplacian koordinator. Nah, yaitu merupakan divergensi dari gradien suatu medan vektor. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.